Saya sebagai editor juga harus menyiapkan waktu untuk editing, karena kalau kita syuting hari Jumat itu Sabtu harus diedit, Sabtu harus beres, minimal Sabtu subuh itu video sudah harus terupload. Kenapa saya memilih live streaming? Karena menurut saya itu lebih simple dan tidak memakan waktu untuk editing. Galunggung akhirnya memilih untuk live streaming dan memakai YouTube ya pada waktu Memakai itu. YouTube. Karena memang ahlinya streaming adalah di YouTube. Kita siap dengan perangkat live streaming kita. Kita punya perangkat live streaming untuk membuang ke YouTube atau menyiarkan ke YouTube dengan resolusi HD. Tapi kita lupa bahwa internet yang kita miliki itu seberapa kuatnya. Offline-nya kayak gini, online-nya kok beda. Kan jemaat kalau rahasia itu ketahuan jemaat, kan jemaat jadi gimana kok beda gitu. Halo Hack Lover, kembali lagi bersama saya Yunus Eri Purnomo di Hack Show, semakin berakal semakin beriman. Bapak Ibu Saudara, tanggal 22 Maret 2020 adalah saat pertama kali gereja-gereja di Bandung serentak memindahkan kebaktian bersama dari gedung gereja ke kebaktian atau ibadah di rumah-rumah. Dan untuk melakukan ibadah di rumah-rumah saja, gereja-gereja menggunakan fasilitas media sosial. Ada yang menggunakan live Instagram, ada yang menggunakan live Facebook, ada juga yang menggunakan YouTube. Dan tanggal 7 Juni 2020 kembali pemerintah Indonesia memperbolehkan umat beragama untuk kembali beribadah di rumah ibadah mereka masing-masing. Namun dengan pembatasan jumlah yang hadir, termasuk gereja-gereja di daerah Bandung sendiri. Kehadiran jemaat dibatasi 30% dari jumlah jemaat. Dan dalam pembatasan kehadiran tersebut, maka gereja harus mencari cara agar bisa melayani jemaat-jemaat tertentu yang disarankan tidak hadir di gereja, seperti contoh bagi mereka yang sakit atau lansia, yang rawan, atau anak-anak di bawah usia 12 tahun. Nah, pembahasan kali ini kita akan mengulik tentang teknis di belakang layar ibadah live streaming, secara khusus yang Gia Galunggung lakukan, dengan judul tema kita kali ini adalah kebaktian offline vs kebaktian online. Siapkah gereja? Kali ini untuk membahas hal tersebut, saya bersama orang yang sangat berperan di balik layar sehingga proses ibadah dapat tervisualkan di media sosial. Selamat pagi. Selamat siang Bro Yusuf. Selamat siang. Bisa menyapa para teman-teman kita yang menonton di Hack TV channel atau di Hack Radio, di Spotify, silakan menyapa mereka. Halo, selamat siang para penonton Hack Show yang ada di Hack TV. Iya. Selamat kenal. Oke, kita akan ngobrol santai nih, langsung pada pertanyaan kita ini, Bro. Dalam ibadah online yang dilakukan gereja-gereja ini, itu ada berapa cara sebenarnya atau berapa jenis ibadah secara online, dan gereja Isa Al-Masih Galunggung itu pakai cara yang mana? Silakan, Bro. Soal ibadah online sebenarnya kita bisa mengambil dua cara sebenarnya. Online itu kita menyiarkan ibadah tetapi lewat saluran internet sebenarnya. Itu secara bodoh-bodohan kita memahami ibadah online seperti itu. Ada dua cara, yaitu yang pertama yang mungkin banyak dipakai oleh gereja adalah ibadah online secara rekaman. Jadi ibadah itu direkam, di typing, lalu kalau sudah direkam mulai masuk ke editing, baru ke penyiaran ke internet. Nah, nanti kita bisa melihat kanal-kanal apa yang akan dipakai untuk menyiarkan ibadah itu secara online. Dan yang kedua yang mungkin sering kita lakukan adalah live. Bisa melalui live macam-macam, lewat kanal macam-macam juga. Jadi ibadah online bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu secara rekaman, yaitu kita merekam dulu baru kita siarkan, atau secara langsung hari itu juga
saat itu juga kita produksi video dan kita siarkan secara langsung. Ya seperti itu mungkin. Nah, kalau Galunggung sendiri itu pakai cara yang mana? Gereja Salmasih Galunggung Bandung ini. Nah, ini sedikit cerita untuk GA Galunggung ya. Pada waktu itu sebelum wabah COVID ini mulai mewabah sehingga gereja-gereja harus melakukan ibadah di rumah masing-masing. Nah, pada waktu itu Bapak Gembala mulai memanggil saya bersama tim untuk menanyakan apakah GIA Galunggung itu siap untuk ibadah online. Ibadah online kita mau pakai cara apa? Melihat situasi dan kondisi pada waktu itu, untuk melakukan recording pada saat itu pada hari Jumat kalau nggak salah itu, kemungkinan waktu itu nggak akan cukup. Karena harus kita ngambil tag, kita harus menyiapkan para pelayan, mau nggak kalau kita mengadakan rekaman ibadah, kemungkinan nggak akan cukup. Selain mengumpulkan para pelayan, kita juga harus, saya sebagai editor juga harus menyiapkan waktu untuk editing. Karena kalau kita syuting hari Jumat itu, Sabtu harus diedit, Sabtu harus beres, minimal Sabtu subuh itu video sudah harus terupload ke kanal YouTube. Nah, pilihan saya pada waktu itu dengan pertimbangan alat yang dulu pernah kita pakai, akhirnya saya memilih untuk live streaming. Kenapa saya memilih live streaming? Karena menurut saya itu lebih simple dan tidak memakan waktu untuk editing. Karena dengan live streaming kita bisa langsung produksi pada waktu itu. Nah, makanya di sini sekarang ini Galunggung memakai live streaming sebagai ibadah online di GIA Galunggung. Yes. Oke, jadi Galunggung akhirnya memilih untuk live streaming dan memakai YouTube ya pada waktu itu. Memakai YouTube. YouTube. Pertanyaan kedua, mengapa GIA Galunggung lebih memilih YouTube sebagai sarana live streaming? Alasannya bagaimana itu? Nah, mengapa memilih YouTube, tidak memilih Facebook ataupun tidak memilih Instagram? Pada waktu itu saya mengibaratkan seperti ini, ketika kita mau memilih, ibaratnya streaming itu seperti sebuah makanan. Kita mengibaratkan sebuah pizza. Ada beberapa penjual pizza, ada yang di Pizza Hut, atau ada yang pizza itu dijual di Eat Boss, atau pizza itu dijual di Abnormal. Kalau menurut Mas Yunus akan milih yang mana? Kalau saya, ini bisa macam-macam karena ini bicara merek ya. Kalau saya sedang di Eat Boss, yang lainnya lagi makan di Eat Boss, saya pengen pizza ya saya pilih di Eat Boss. Tapi kalau saya sedang pengen pizza, bener-bener pizza, saya cari yang ahlinya, yang spesialisasinya di situ. Ya tentu saja bisa di Pizza Hut gitu kan. Nah, seperti itu juga. Kalau kita memilih YouTube atau memilih Facebook atau memilih Instagram seperti itu. Kenapa saya di GIA Galunggung memilih YouTube? Karena memang ahlinya streaming adalah di YouTube. Kenapa saya mengatakan ahli? Secara teknis kalau kita melihat streaming di YouTube, kita mempunyai banyak pilihan menu. Kalau di restoran kita bisa melihat pilihan menu. Keunggulan dari, saya bukan promosi YouTube ya, tetapi keunggulannya adalah ketika kita mau mengupload sebuah video, khususnya streaming itu kita kalau di Facebook atau di Instagram itu memiliki kelemahan bahwa kalau kita itu tidak bisa memilih resolusi ukuran video apa yang akan kita upload ke streaming YouTube. Jadi kalau kita umpamanya kita punya video ukuran resolusi HD 1080 HD, kita kirim ke Facebook. Yaitu kita nggak bisa memilih ukuran apa yang akan kita pakai, kita uploadkan ke Facebook. Jadi jadinya keluar di Facebook kita nggak bisa tentukan ukurannya. Nggak bisa tentukan. Okay. Kalau kita menggunakan Instagram, kita hanya bisa nge-live dengan posisi kamera itu dengan posisi potret. Jadi HP itu berdiri posisinya. Karena ada beberapa fitur yang membuat di Instagram itu kita tidak bisa membuat posisi gambar atau shoot kita menjadi landscape atau HP ditidurkan posisinya. Nah, keunggulan kenapa saya memilih YouTube sebagai kanal untuk live streaming, karena
Di YouTube kita bisa menentukan frame atau resolusi yang akan kita live-kan ke YouTube. Soalnya ini menjadi sebuah pengalaman yang saya alami atau banyak orang alami. Kita siap dengan perangkat live streaming kita. Kita punya perangkat live streaming untuk membuang ke YouTube atau menyiarkan ke YouTube dengan resolusi HD. Tapi kita lupa bahwa internet yang kita miliki itu seberapa kuatnya. Itu yang menjadikan kita kadang kita persiapan matang, produksi di live streaming peralatan matang, tetapi ketika kita live kan ternyata buffering terus, putus-putus. Nah, melalui YouTube kita bisa menentukan, oh internet saya kekuatannya cuma segini, berarti saya harus uploadnya segini. Dengan kpps kecepatan per detiknya segini. Jadi dengan menggunakan YouTube kita bisa menentukan kekuatan upload kita. Seperti itu. Jadi dibandingkan dengan satu lagi, kenapa saya memilih YouTube? Rentan waktu kita mau upload, streaming kita mau streaming berapa jam? Waktu streaming kita mau berapa jam? Kalau di Instagram itu kita dikasih waktu itu cuma 1 jam untuk streaming. Kalau di Facebook paling lama kita streaming itu 4 jam. Lah kalau di YouTube unlimited, mau berapa jam, mau 24 jam, mau 20 hari juga. Kalau peralatan kita, baterai kamera kita kuat ya bisa jalan sampai terus. 20 hari. Ya seperti itu sebenarnya. Tidak terbatas pokoknya. Tidak terbatas, YouTube. unlimited. Tuh. Kan orang Indonesia biasanya lebih suka yang unlimited ya, yang apalagi yang gratisan. Iya, oke. Ini pertanyaan ketiga. Nah, ini yang saya tahu untuk bisa live di YouTube kan kita harus punya 1000 subscriber, ya kan? Iya. Itu kayak yang saya tahu kan. Dan kalau saya lihat Gereja Salma Sigalunggung yang di Hike TV itu kan hanya memiliki kurang lebih 350 subscriber saja. Bagaimana caranya Gereja Salma Sigalunggung itu bisa live dan atau menggunakan aplikasi apa supaya bisa live di YouTube? Nah, ini kadang kita kurang bisa memahami kenapa harus memiliki 1000 subscriber agar kita bisa live. Nah, sebenarnya fitur untuk 1000 subscriber itu hanya terdapat di fitur kalau kita live dengan menggunakan peralatan seluler. Peralatan seluler itu seperti HP. Kalau kita menggunakan HP, kita harus memiliki 1000 subscriber. Nah, kebanyakan gereja pengalaman yang saya dengar, ada beberapa orang yang menghubungi saya, bagaimana cara streaming. Saya selalu nanya, menggunakan alat apa yang akan digunakan untuk streaming? Apakah menggunakan handphone atau mau menggunakan laptop atau menggunakan komputer? Kalau mereka jawabannya menggunakan perangkat seluler, menggunakan HP, saya akan ngomong bahwa nggak akan mungkin bisa karena subscriber harus memiliki 1000 subscriber. Nah, di YouTube sendiri menggunakan fitur ini bisa diatasi dengan cara pertama kita harus punya 1000 subscriber. Kalau kita menggunakan seluler. Yang kedua, kita harus menggunakan perangkat lain. Perangkat lainnya bisa webcam atau bisa menggunakan kamera DSLR, kamera mirrorless, asal perangkat itu bisa connect ke handphone. Nah, nanti kita harus melihat lagi apakah handphone itu memiliki perangkat OTG untuk menyambungkan peralatan eksternal masuk ke handphone. Nah, itu masih ada teknis-teknisnya. Jadi YouTube di tahun ini memang mengeluarkan kebijakan bahwa harus memiliki subscriber dulu, 1000 subscriber baru bisa live lewat seluler. Nah, kalau kita mau live ibadah di gereja, kita udah ada di tempat ibadah. Tentunya kita punya ruang sound system, ruang multimedia. Di ruang multimedia itu pasti akan ada komputer. Nah, lebih baik kita kalau di ibadah indoor ya di ruangan, lebih baik kita menggunakan perangkat komputer, perangkat laptop kalau kita punya. Nah, untuk kesulitan yang terjadi adalah ketika
harus menyambungkan antara perangkat kamera dengan perangkat komputer itu, karena dari komputer itu kita nggak perlu 1000 subscriber sebenarnya. Kita bisa 0 subscriber pun kita bisa live sebenarnya. Nah, baru teknisnya menyambungkan kamera ke laptop, ke komputer itu yang perlu kita pelajari sebenarnya. Kembali ke YouTube juga menyediakan bermacam-macam tutorial bagaimana kita harus melakukan streaming menggunakan aplikasi apa aja, menggunakan software apa aja yang dibutuhkan agar kita bisa live streaming di YouTube sebenarnya. Jadi kalau kita mungkin bagi gereja-gereja yang tidak memiliki komputer yang mempunyai spek yang tinggi, mempunyai spek yang mampu menggabungkan beberapa kamera dan satu komputer untuk teks lagu, mereka biasanya menggunakan seluler mereka, handphone mereka. Jadi kalau kita nggak punya peralatan lain, kita nggak punya webcam, kita nggak punya kamera, kita hanya punya handphone dan handphone yang ada kameranya, ya kita gunakan handphone itu. Tapi kita harus menggunakan aplikasi kedua. Jadi ada aplikasi kedua. Bentar. Jadi kan peralatan minim nih. Peralatan harus minim. Butuh nggak ada kamera, hanya punya HP. Hanya punya HP. Dan HP itu digunakan. Kan tadi ada peraturan HP tidak bisa menayangkan live dengan HP kalau nggak punya 1000 subscriber. Yeah. Jadi caranya bagaimana itu? Tentu YouTube punya satu kebijakan bahwa walaupun itu dilarang, pasti ada pihak kedua yang bisa membantu kita untuk melakukan live streaming itu. Nah, ada aplikasi. Kalau kita punya handphone, mungkin handphone kita menggunakan Android, kita cari saja aplikasi yang untuk streaming ke YouTube, untuk streaming ke Facebook, itu pasti ada. Nanti saya kasih linknya untuk aplikasi ini di deskripsinya. Contoh-contohnya apa itu? Atau nanti aja biar orang baca di deskripsi ya. Iya. Oke. Soalnya nanti takutnya mengiklankan apa? Ya, betul. Jangan sampai kita mengiklan ya. Oke. Ini terakhir. Di masa pandemik COVID-19 ini, di mana sekarang kehadiran jemaat dibatasi dan ada beberapa jemaat yang disarankan untuk tidak hadir ibadah. Contohnya mereka yang sakit atau mereka yang rentan, lansia rentan atau anak-anak di bawah usia 12 tahun. Nah, cara yang tepat untuk melayani orang-orang yang tidak hadir itu kan, jadi jemaat harus terlayani semua. Jadi dengan dua cara sekaligus maksud saya. Jadi ada cara yang offline, ada cara yang online. Nah, online itu dengan live streaming. Dan yang saya tahu beberapa dari penelitian juga itu ada gereja-gereja yang mengadakan ibadah online itu 30% itu menggunakan live streaming dan 70% itu mereka menggunakan recording atau rekaman. Nah, untuk melayani orang-orang atau jemaat-jemaat yang tidak terlayani bisa datang ke gereja kan harus ada itu streaming kalau saya ingin. Jadi pesan dari Bro Yusuf nih bagi mereka-mereka yang biasanya rekaman dan ini akan beralih ke live streaming, apa yang harus mereka lakukan? Nah, sebenarnya untuk live streaming itu kalau menurut pengalaman saya itu gampang-gampang susah. Gampangnya kita nggak perlu editing. Ya, oke. Susahnya persiapan kita harus lebih matang. Jadi ketika gereja mau mempersiapkan diri untuk live streaming itu membutuhkan persiapan yang matang. Contohnya apa saja yang nanti akan ditampilkan di live streaming itu. Title, tulisan-tulisan, gambar-gambar, pengumuman video apa yang harus dipersiapkan. Karena kalau kita menggunakan recording, bandingannya dengan recording, kita recording beda kalau di satu gereja itu udah punya alat untuk mixing video. Mereka recording langsung direkam, langsung digabungin bisa. Tapi bagi gereja-gereja yang nggak memiliki kayak mixer video untuk menggabungkan beberapa kamera, mereka pasti akan menggabungkan hasil rekaman kamera 1, kamera 2, kamera 3 itu akan digabungkan dan akan dipilih gambar-gambar yang pas untuk jadi video utuh.
Nah, susahnya kita editing adalah waktu kita membutuhkan waktu yang agak panjang, tergantung kekuatan komputer, tergantung mood editor. Kalau mood editor lagi bagus-bagusnya, semalam itu juga jadi video panjang 1,5 jam ibadah itu bisa jadi dalam waktu semalam. Kalau moodnya lagi nggak enak, bisa 2 hari, bisa hari H atau waktu tayang itu baru bisa selesai. Nah, kekurangannya di situ kalau kita editing, kita butuh waktu. Nah, kalau gereja pingin 2 sekaligus, ibadah offline langsung ibadah online. Kan nggak mungkin ibadah online itu nanti beda dengan ibadahnya waktu online. Offline-nya kayak gini, online-nya kok beda. Kan jemaat kalau rahasia itu ketahuan jemaat, kan jemaat jadi gimana kok beda gitu. Jadi solusinya adalah streaming. Nah, streaming itu bagaimana kita melakukannya? Ya butuh peralatan yang memadai, dalam arti bukan harus punya mixer video, harus punya ini, harus punya ini. Tapi kita cukup punya internet yang kuat sama satu komputer untuk kita melive-kan ibadah itu. Kalau kita nggak komputer kita yang speknya kecil, cuma mampu masuk satu kamera, ya udah pakai itu aja. Yang penting jemaat bisa mendengar suara, jemaat bisa mendengar gambar. Nggak perlu ada teks lagu juga nggak masalah. Yang penting bisa mendengar, bisa melihat. Jadi untuk persiapan live streaming itu memang persiapannya harus lebih matang karena kita produksi di hari itu juga. Kesalahan juga terlihat di situ. Kesalahan terlihat. Kekurang matangan kita mempersiapkan itu bakal terlihat waktu produksi live streaming itu. Saya pernah punya pengalaman kurang tahu jalur-jalur untuk kita bisa menampilkan video secara soft, secara halus. Ada berapa blank, semua jadi hitam tapi ada suaranya. Itu bisa kalau kita kurang matang. Jadi persiapan yang harus dilakukan sebelum streaming dimulai adalah, kalau kita belum pernah melakukan streaming ya, kita baru mau memulai pertama kali, kita bikin simulasi dulu. Kita coba upload ke YouTube tanpa viewer. Kita privat semua. Kita cek apakah semua peralatan berjalan dengan lancar. Audionya, gambarnya, peralatan untuk mixing videonya lancar. Apakah terjadi delay atau enggak? Apakah persiapan untuk title bisa berjalan dengan lancar, nggak ada masalah. Internet kita uji coba sejam, internetnya mati hidup apa enggak. Nah, itu perlu kita lakukan sebelum kita melakukan live. Ini yang menjadi permasalahan sebenarnya. Menurut pandangan yang banyak yang belum pernah live itu, ya udah tinggal buang aja ke YouTube. Udah beres. Ada permasalahan ketika kita menggunakan seperti yang tak bicarakan di depan tadi, bahwa kita menggunakan resolusi berapa ini untuk membuang. Internet kita kekuatannya cuma 3,2. Kita paling cuma bisa upload 500 Mbps per detiknya. Nah, kita ngambil suara dari sound system. Dari sound system itu kedengarannya merdu sekali, indah sekali. Masuk ke YouTube jadi berantakan karena kita cuma bisa upload kecil. Jadi dikompres lagi di situ. Nah, kadang suara waktu live itu suaranya kecil banget. Sering pengalaman saya ketika masih live dapat WA, suaranya kecil, nggak kedengaran. Wah, itu tim langsung ngubah semua settingan di mixer audio. Terus awal kita mulai live streaming itu banyak kendala. Iya, banyak kendala. Kemudian video, kita harus kamera. Pokoknya kita menggunakan 3 kamera. Kamera itu kita harus setting benar-benar mirip semua. Kadang kita nggak sadar, kamera 1 terlalu gelap, kamera 2 terlalu terang, kamera 3 warnanya beda sama kamera 1, kamera 2. Nah, itu kendalanya kita udah
persiapannya harus matang benar-benar. Beda kalau kita recording, oh ini kurang terang kita naikin lah di editing. Oh ini warnanya beda kita samain di editing. Jadi apapun yang kita lakukan ketika streaming itu kita produksi pada waktu itu. Jadi trouble masalah kita harus siap. Jangan panik. Jangan panik kuncinya. Panik tambah panik banget. Panik itu berantakannya minta ampun. Oke kayak ini. Ini mungkin kan kita kadang butuh mixer video. Mixer video itu kan mahal. Iya. Ya kan? Galunggung pakai mixer video atau enggak? Atau pakai apa? Atau nanti dikasih deskripsi lagi atau gimana? Enggak. Ya kalau di GIA Galunggung jujur di GIA Galunggung tidak memakai mixer video manual. Di GIA Galunggung menggunakan mixer video virtual. Jadi mixer video itu software yang terpasang di komputer. Bisa dicari di link nanti ya. Nanti bisa dicari atau hubungin Mas Yunus lah. Untuk menghubungi saya hubungi Mas Yunus dulu. Jadi seperti itu. Jadi kita software yang dipakai di Galunggung itu bisa dipakai untuk menentukan resolusi berapa yang akan kita buang ke YouTube. Terus kita bisa menggunakan fitur yang penting itu adalah dengan software ini bisa menggunakan smartphone sebagai remote-nya. Nah, kalau di Galunggung saya megang kamera, saya megang mixer, kamera ada di bawah, mixer video ada di atas. Jadi ketika saya harus mengoperasikan kamera, saya operasikan mixer video itu lewat seluler saya. Oke. Jadi, itu kan di Galunggung waktu video tiba-tiba ketika persembahan kan saya sering lihat muncul kayak barcode dompet digital kita untuk persembahan. Itu juga menggunakan mixer video itu. Itu mixer video juga. Oh, jadi jemaat bisa mudah memberikan persembahan hanya dengan pakai barcode di layar gitu ya. Iya. Itu menggunakan mixer video juga. Keunggulannya mixer video virtual itu seperti itu. Kita bisa membuat gambar-gambar dan kita menampilkan langsung. Jadi langsung produksi kita. Oke. Oke teman-teman, obrolan yang asik. Kalau pengen tahu lebih banyak bisa hubungi kami ya. Dan untuk menyimpulkan obrolan kita tadi yang cukup membuka banyak hal pengetahuan kita tentang live streaming, kita akan menyaksikan lebih dulu persembahan pujian lagu karangan Gembala Gereja Salmasi Galunggung Pendeta Daud Adu yang akan dinyanyikan oleh Saudara Gilbert dan diiringi oleh Saudari Jennifer atau Caca. Silakan. Kadang hatiku bertanya, mengapa bebanku terasa berat? Ku berseru padamu Tuhan, lihatlah dan tolong aku. Ku mau belajar percaya selalu bahwa janjimu tak kau ingkari. Penyertaanmu ya dan amin membuat aku kuat. Kau memurnikan diriku seperti emas murni. Kau menguatkanku dengan semua persoalan. Kini ku yakin percaya bahwa ku tak sendiri. Tuhan selalu ada bersamaku dan menyelamatkan aku.
Kadang hatiku bertanya, mengapa bebanku terasa berat. Ku berseru padamu Tuhan, lihatlah dan tolong aku. Ku mau belajar percaya selalu bahwa janjimu tak kau ingkari. Penyertaanmu ya dan amin membuat aku kuat. Kau memurnikan diriku seperti emas murni. Kau menguatkanku dengan semua persoalan. Kini ku yakin percaya bahwa ku tak sendiri. Tuhan selalu ada bersamaku dan menyelamatkan aku. Seperti emas murni, kau menguatkanku dengan semua persoalan. Kini ku yakin percaya bahwa ku tak sendiri. Tuhan selalu ada bersamaku dan menyelamatkan aku. Yakin percaya bahwa ku tak sendiri. Tuhan selalu ada bersamaku dan menyelamatkan aku. Cimol cikru dan siomay mayo api, enak gurih dan lezat, rasa dijamin mantap. Buka dimulai hari Senin sampai Jumat pukul 4 sore. Segera kunjungi tempat kami di depan Bank Mandiri Gatot Subroto, Bandung. Kami tunggu kunjungan Anda. Kepuasan Anda yang utama, karena rasa kami jaga. Terima pesanan, hubungi WA 0895 7084 33313 atas nama Wawan Sutisna. Ya, sungguh pujian yang memberkati. Terima kasih Gilbert, terima kasih Caca. Dan saya akan menyimpulkan obrolan kita tadi bahwa gereja harus siap untuk baik itu offline, baik itu online secara streaming. Walaupun semua ada kekurangan dan kelebihannya, tidak ada waktu terlambat untuk belajar. Oke, Bro Sup, ada yang bisa ditambahkan? Bagi gereja-gereja yang ingin mulai melakukan streaming, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Walaupun nanti error itu terjadi pada siapa saja. Jadi jangan pernah takut, maju terus, jaya, jaya, jaya. Dan seperti biasa para hike lover, sebelum kita mengakhiri hike show kali ini, semakin berakal, semakin beriman, kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah kami Indonesia. Tuhan, mampukan mereka menangani wabah COVID-19 ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja-gereja yang sekarang siap melakukan ibadah offline dan mereka sedang ingin melakukan ibadah live streaming. Mampukan mereka Tuhan untuk memiliki hikmat, dan mampukan mereka
Tuhan melakukan semua dengan kepercayaan diri yang datang daripada Tuhan sendiri. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sekarang mengalami kekhawatiran, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sekarang mengalami sesuatu yang tidak mereka pahami. Kami berdoa untuk mereka, Engkau menyertai setiap jemaat-jemaat Tuhan, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dan dengan penuh sukacita menjalani kehidupan bersama-sama dengan Engkau, karena Engkau berjanji menyertai kami sampai akhir zaman. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sampai di sini obrolan kita dalam Hike Show, semakin berakal semakin beriman. Dan jika Anda ingin pelayanan yang lebih lanjut untuk kami layani, bisa menghubungi kami, bisa tulis di channel YouTube kita di Hike TV channel, atau hubungi di WA kami di 0813 2131 4688. Syukur pada Allah. Deo gracias.